Oke, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai model regresi. Ini bagian dari materi Big Data dan Analytic Data yang akan dibahas pada pertemuan hari ini. Eh, Berdasarkan agenda, ada beberapa bagian yang akan kita bahas. Pertama, kita akan eh, menceritakan model regresi secara umum. Kemudian kita akan membahas ke regresi linear yang simple, yang untuk satu variabel, kemudian yang multiple untuk dua atau lebih variabel, kemudian bagian ketiga adalah regresi logistik, dan keempat adalah evaluasi model. Nah, kita akan mulai dengan model regresi. Nah, di sini pada dasarnya rasanya sih secara umum rekan-rekan sudah cukup mengenal model regresi ini. Jadi intinya di sini menjelaskan mengenai hubungan antara satu variabel yang kita sebut dengan variabel dependent dan variabel independent atau kita istilahkan sebagai explanatory variable. Untuk memunculkan atau melihat hubungannya itu digambarkan dalam bentuk rumus ya, di mana di sini ada satu numerical dependent atau response variable, jadi bisa kita sebut variable dependent atau variable response yang bentuknya numerik ya. Dan ada satu atau lebih variable independent atau variable explanatory yang bentuknya adalah numerik atau bisa kategori ya. Nah, model regresi ini secara umum digunakan untuk melakukan prediksi atau estimasi ya. Jadi kita melihat bagaimana hubungan di antara variabel ini biasanya digunakan untuk memprediksi satu target tertentu. Misalnya kita ingin tahu produktivitas pekerja dilihat dari tingkat kehadirannya, misalnya kita melihat seseorang apakah boleh dikatakan nilainya atau dia nilainya bagus atau tidak dilihat dari beberapa hal, misalnya jam belajarnya dia, berapa jam dia belajar dalam sehari, kemudian apakah dia misalnya memiliki buku pelajaran atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah bagaimana menentukan ya komponen-komponennya atau variabel-variabelnya. Seperti dikatakan tadi, untuk regresi ini ada variabel dependent dan juga ada variabel independent. Nah, untuk menyatakan hubungan ini biasanya kita melakukan atau menyatakan atau memunculkan sebuah hipotesis, ya, dugaan-dugaan. Nah, dugaan-dugaan ini tergambar di dalam rumusnya, bisa melihat efek, ya. Dalam hal ini ada dinyatakan dengan tanda, ya, atau bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi yang berbeda. Apakah hubungannya di sini linear atau non-linear. Dan kemudian di sini juga bisa dinyatakan interaksi ya di antara variabel. Nah, untuk membangun sebuah model regresi, tentunya spesifikasi model ini akan berdasarkan kepada teori ya. Jadi tidak asal-asalan dalam hal kita menghubungkan di antara variabel tersebut. Nah, tentunya ada beberapa pertimbangan. Pertama, bisa saja melihat kepada atau bersandarkan kepada teori yang ada di bidangnya. Misalnya di sini epidemiologi, atau misalnya kalau di bisnis kita mengacu kepada teori marketing misalnya. Atau misalnya kalau bicara produktivitas bisa saja mengacu kepada teori operasi gitu dan lain-lain. Nah, kemudian spesifikasi model juga bisa dilihat dari teori matematis ya. Apakah itu sifatnya penambahan, apakah itu sifatnya pengurangan, akan ada tren penurunan ya, dan lain-lain. Nah, atau bisa juga mungkin teorinya ini adalah teori yang lama, tapi riset-riset yang berkembang sekarang bisa dilihat dari paper-paper jurnal, itu ada kebaruan-kebaruan yang bisa kita jadikan sebagai reference di dalam menyatakan hubungan ini. Ya. Dan yang keempat, bisa saja dengan common sense. Ya. Nah, di sini juga bisa saja dalam konteks sesuatu yang memang
mungkin secara teori belum kuat, atau mungkin riset-riset belum banyak, tapi common sense kita mengatakan ini kayaknya ada hubungannya sih, ini kayaknya nggak ada hubungannya. Misalkan kita melihat misalnya prestasi seseorang itu karena dilihat dari berapa kali misalnya ada tukang es lewat gitu ya. Bisa saja kalau dalam konteks datanya beberapa kali terjadi, tercatat, itu bisa saja menunjukkan hubungan itu. Tapi secara common sense, secara akal sehat, kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi dasar untuk membuat spesifikasi model. Nah, dalam konteks model regresi ini kita bisa lihat bahwa ada beberapa jenis model. Ya, di sini kalau kita lihat yang A, ini adalah model regresi yang positif, ya, positif linear. Jadi di sini hubungannya adalah hubungan regresi yang positif dan linear. Ya, yang panel B di sini linear tapi negatif. Ya, jadi yang sebelah kiri itu, yang A itu kita katakan tren naik, yang B kita katakan tren turun, tapi trennya adalah tren linear. Nah, sementara yang C ini ada positive curve linear relationship, ini positif tapi non linear. Ya. Nah, sementara yang D ini adalah hubungan non linear yang berbentuk U-shape. Ya, bisa jadi kita sebut sebagai parabolik. Ya. Kemudian yang E ini yang non linear tapi negatif. Ya, jadi trennya negatif tapi non linear. Sementara yang F ini tidak ada hubungan antara X dan Y. Karena untuk setiap nilai X itu nilai Y-nya sama. Jadi walaupun secara datanya terlihat ada naik turun, tapi pada dasarnya kita lihat di garis regresinya itu cenderung dia datar. Artinya dia konstan untuk berapapun nilai X-nya. Jadi ini adalah jenis-jenis dari model. Nah, yang berikutnya adalah jenis-jenis hubungannya. Jadi selain pada modelnya, kita bisa lihat dari hubungan antara variabelnya tadi. Ya, kalau kita lihat dari data-datanya, ya, plotting datanya di sini untuk yang pertama ya, yang atas ini, atas kiri, kita lihat bahwa ini adalah trennya naik. Tapi kita lihat dari jarak datanya antara satu data dengan data yang lain, dan kalau kita tarik garis, ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat. Ya. Yang atas dan yang bawah ini sama-sama hubungannya kuat karena data-datanya dekat terhadap garisnya. Dan yang ini naik, yang ini trennya turun. Sementara yang tengah, ini ada tren naik maupun turun, tapi ini lemah. Karena jarak antara data yang satu dengan data yang lain itu relatif jauh. Jadi kalaupun ditarik ke dalam garis model regresinya, ini juga jaraknya saling berjauhan. Nah, kalau yang bagian ketiga ini mirip seperti yang tadi, bahwa karena garisnya adalah garis yang konstan, ya, jadi untuk setiap nilai X, nilai Y-nya sama, maka baik itu pun dekat maupun jauh, kita anggap ini tidak ada hubungan di antara variabel ini. Nah, ini yang tadi mungkin bisa saja common sense itu berbicara di sini gitu ya. Jadi kita anggap sepertinya berhubungan padahal tidak, atau yang kita anggap tidak berhubungan ternyata ketika digambarkan dia berhubungan. Nah, model regresi kalau kita lihat di sini secara struktur di sini ada yang simple. Ya, simple ini hanya ada satu variabel explanatory. Ya, hanya ada satu variabel independen. Nah, sementara yang multiple itu yang memiliki variabel explanatory atau variabel independennya 2 atau lebih. Nah, itu kita katakan model regresi yang multiple. Jadi ada single regression atau single linear regression kalau modelnya linear, atau ada yang multiple regression atau multiple linear regression. Nah, di sini yang simple ada yang linear, non linear, yang multiple juga ada yang linear dan non linear. Ya. Nah, itu gambaran umum dari model regresi. Sekarang kita akan melihat lebih dalam untuk yang regresi linear yang sederhana, ya, simple linear regression.
Nah, untuk simple linear regression seperti yang tadi digambarkan di dalam strukturnya, itu adalah untuk yang satu variabel independen atau satu variabel explanatory saja. Nah, kalau kita lihat di sini, simple linear regression ini kalau secara rumusan kita bisa gambarkan sebagai ini, Y sama dengan MX plus B. Ini cara penulisan rumusnya bisa beda-beda ya di setiap referensi. Ada yang menulis Y sama dengan A plus BX gitu ya. Intinya ada Y sebagai variabel dependen dan ada X sebagai variabel independen dan ada B di sini konstantanya dan M adalah koefisien. Ya. Nah, B di sini ya, ini menggambarkan koefisiennya. Nah, di sini kita sering sebut sebagai interceptnya. Ya, intercept dari nilai Y. Sementara M di sini, M kali X, M di sini adalah slope atau kemiringan daripada garisnya. Ya, yang menggambarkan perubahan nilai Y dari nilai X-nya. Nah, secara umum penggambaran model regresi linear sederhana seperti itu. Jadi ada satu variabel Y dan satu variabel X. Ini yang paling mudah digambarkan. Jadi digambarkan dalam dua sumbu saja, sumbu X dan sumbu Y. Ya. Nah, ini model sederhananya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian di sini secara penggambaran model lengkapnya bisa ditulis seperti ini ya. Ini model yang istilahnya ya, standarnya ya. YI sama dengan B0 plus B1 XI plus EI. Nah, ini model umum daripada model regresi linear. Nah, untuk yang single linear regression berarti di sini XI-nya di sini hanya satu. Ya. Berarti Y sama dengan B0 plus beta 0 ya, kita sebut sebagai beta 0 plus beta 1 X1 plus E1 di sini adalah random error. Ya. Nah, ini model umumnya. Nah, nanti untuk yang multiple berarti I-nya di sini bekerja, I-nya lebih dari satu. Jadi variabel independennya ada dua atau lebih. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian nah, kita coba lihat bagaimana sih cara menyelesaikan atau cara menghitung model regresi linear, cara mendapatkan modelnya ya dari data yang ada. Nah, tahapannya mulai dari data preparation, kemudian identify attribute and label. Ya. Jadi attribute and label, kemudian kita kalkulasi nilai X kuadrat, Y kuadrat, X dan Y dan juga sum total. Total jumlah. Kemudian menghitung A dan B atau tadi kalau menggunakan rumus standarnya ada M dan B ya. Kemudian kita susun atau kita bangun model regresi linearnya berdasarkan nilai A dan B yang sudah dihitung menggunakan rumus. Nanti kita akan lihat rumusnya. Nah, misalkan kita punya data seperti ini. Ini tahapan preparasi persiapan datanya. Misalkan kita punya 10 data catatan 10 hari ya dari temperatur ruangan ya, rata-rata temperatur ruangan dan sum of defective, jumlah kecacatan. Jadi kita ingin melihat ini mungkin modelnya di model operation ya, model manajemen operasi. Bagaimana kita melihat hubungan antara kecacatan ya dengan temperatur ruangan. Apakah rata-rata temperatur ruangan kerja itu mempengaruhi jumlah kecacatan ya dari produknya. Nah, contohnya di sini hari pertama temperaturnya 24, ada cacat 10 ya. Di hari kedua temperaturnya 22, tercatat ada kecacatannya atau kerusakannya 5 dan seterusnya sampai 10 hari. Nah, setelah kita memiliki datanya ya untuk yang X dan Y, maka kita lanjutkan ke tahapan kedua yaitu identify, attribute dan label. Di sini kita menggunakan rumus
bakunya Y sama dengan A plus BX, ya kita gunakan A dan B di sini, di mana Y-nya adalah dependent variable, ya, kemudian X-nya adalah independent variable, dan A di sini sebagai konstanta, atau kalau di grafik tadi disebut sebagai intercept-nya, dan B di sini adalah koefisien regresi atau kita sebut sebagai slope, ya. Nah, setelah kita punya rumus standarnya ini, maka kita di sini akan menentukan nilai A dan B, ya, nilai konstantanya dan juga koefisien regresinya dengan rumus yang di sebelah kanan ini. Ya, untuk A di sini ada beberapa perhitungan, ya. Pertama adalah jumlah dari Y, ya, jumlah dari kecacatan tadi, total kecacatan. Kemudian dikalikan dengan jumlah dari X kuadrat, ya, nilai rata-rata suhu temperatur dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, dikurangi dengan sigma X, ini adalah jumlah dari nilai temperaturnya untuk keseluruhan data, dan selanjutnya, ya. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, ini cara mudahnya adalah kita akan gunakan tabel, ya, untuk menghitungnya. Nah, setelah kita tahu rumusnya, di sini kita akan melakukan perhitungan. Ya, ini X dan Y yang kita sudah punya datanya tadi. Kemudian yang kita perlu hitung, ya, di sini adalah jumlah X, ya, total dari nilai X ini, ya, sigma X. Kemudian ini adalah sigma Y. Kemudian ada yang sigma X kuadrat. Jadi X-nya dikuadratkan dulu, kemudian dijumlahkan. Kemudian yang ini adalah sigma Y kuadrat. Berarti nilai dari Y dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, dan yang terakhir adalah X dikali Y, ya, yang disebut dengan sum totalnya yang dijumlahkan, ya, dikalikan kemudian dijumlahkan. Oke, nah dari perhitungan ini kita sudah tahu sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma X kali Y. Nah, berdasarkan angka-angka ini, maka kita masukkan ke dalam rumus untuk menghitung A. Di sini kita dapat nilai A-nya adalah minus 27,02 dan nilai B-nya 1,56. Ini adalah konstantanya, kebetulan konstantanya negatif, dan koefisien regresinya ini positif 1,56. Jadi ini adalah trennya positif, tapi mulai nilainya dari nilai negatif. Nah, berdasarkan hasil perhitungan ini, maka kita bisa membangun rumus atau model regresi linearnya, itu adalah minus 27,02 ditambah 1,56X. Nah, ini adalah model regresi linear dari data rata-rata temperatur ruangan dan jumlah kecacatan, ya, di setiap harinya. Kita melihat hubungannya, ada hubungan positif di sini kita lihat. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan mengestimasi parameter di sini. Bagaimana memastikan model kita ini adalah model yang baik. Ya, di sini diperkenalkan dengan metode least square, ya, least square method. Nah, di least square method ini mungkin penjelasannya kita mulai dari scatter plotnya. Jadi data itu kita plotkan, seluruh data X dan Y-nya. Ya, kemudian di sini kita lihat nih, ada beberapa data yang muncul, kemudian kita lihat ini sepertinya ada hubungan nih antara X sama Y. Kalaupun kita tarik garis, ya kira-kira di sinilah, ya, kira-kira. Nah, kemudian kita coba nih tarik garis yang pertama. Nah, pertanyaannya, apakah garis yang merah ini adalah garis model regresi yang paling baik atau garis regresi yang terbaik? Atau mungkin malah yang begini. Ya, di sini artinya dengan kemiringan yang sama tapi nilai intercept-nya di sini yang berubah. Atau begini, ya. Intercept-nya juga berubah, slope-nya juga berubah, kemiringannya berubah. Nah, pertanyaannya, di antara garis-garis yang barusan digambarkan, mana sih yang menggambarkan model linear regression yang terbaik? Nah, disinilah kita akan melakukan estimasi parameter menggunakan least square method. Ya. Nah, dengan metode least square di sini, best fit,
ya. Jadi model yang baik, yang fit, ya, yang paling cocok itu artinya di sini menggambarkan difference between actual y value and predicted y value are so minimum. Ya. Jadi jarak dari nilai y aktualnya terhadap prediksinya, ya. Nilai aktualnya itu adalah nilai aslinya yang dot-dotnya itu sesuai dengan datanya terhadap nilai yang ada di garis regresinya. Ya. Itu kita cari yang seminimal mungkin jaraknya. Ya. Jadi kan harapannya keinginannya sih si garis regresi ini dia nempel di semua titik, tapi kan nggak mungkin. Ya. Dalam konteks ini kecil kemungkinannya karena data itu kan pasti tersebar gitu ya. Nah, yang kita cari adalah satu garis regresi yang bisa mewakili data tersebut, kumpulan data tersebut. Oleh karena itu ada kemungkinan ada data yang pas nempel dengan garis regresinya, tapi ada mungkin banyak data yang tidak pas nempel. Nah, karena tidak pas nempel berarti ada jarak antara data sebenarnya yang kita sebut aktual Y di sini dengan data yang hasil prediksi, ya, data di garis regresi. Nah, tapi kalau lihat jarak, kalau jaraknya di atas itu positif, jaraknya di bawah itu negatif, ketika kita jumlahkan ya si error-error ini dari jarak-jarak data ini, bisa saja dia saling menghilangkan. Ya. Oleh karena itu, akan lebih bagus kalau kita ingin melihat jarak total, kita gunakan square. Ya, jadi dikuadratkan si jaraknya. Sehingga baik negatif maupun positif itu tetap terhitung jarak. Nah, disinilah least square makna least square itu muncul karena dia square di sini adalah nilai kuadratnya dan yang dicari ya adalah yang least, nilai paling kecil, jadi jarak terkecil. Nah, di sini katakan LS minimize the sum of square difference or error ya, SSE. Jadi sum of square error ini adalah salah satu metode least square ya. Yang lainnya juga ada MSE, mean square error, ya, ada beberapa yang lainnya lagi. Tapi di sini kita gunakan SSE untuk mengestimasi model tadi. Nah, cara perhitungannya gimana? Jadi seperti yang tadi dikatakan, kita akan meminimalkan ya total nilai least square. Ya, di sini adalah error dari setiap data. Jadi kalau tadi dijelaskan untuk setiap data kita hitung jarak datanya. Jarak antara data sebenarnya dengan data estimasinya atau data regresinya. Ya, yang pertama ini E1, ini E2, E3 dan selanjutnya. Nah, kemudian dikuadratkan, dijumlahkan. Kita akan dapatkan di sini nilai least square. Ya. Nilai square error yang paling kecil yang akan kita cari. Oke. Nah, ini masih yang tadi ini prediction equation. Ini pada dasarnya sama. Jadi ini biasanya kalau menggunakan topi di sini menggambarkan bahwa ini yang kita hitung adalah data sampel, bukan data populasi. Nah, kira-kira itu yang berkaitan dengan model regresi linear sederhana. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke model linear berganda atau multiple. Ya. Nah, bedanya apa? Bedanya seperti yang tadi dikatakan, kalau simple itu hanya menggunakan satu beta, ya. Artinya di sini satu beta di sini menggambarkan perubahan nilai Y karena perubahan dari nilai X. Jadi kalau X-nya berubah, maka nilai Y berubah. Nah, beta ini menggambarkan tadi koefisien regresi. Hanya beta saja di sini. Sementara di multiple, beta I artinya nilai betanya lebih dari satu. Ya, ini mengikuti dari jumlah X-nya, jumlah variabel X-nya. Variabel X-nya lebih dari satu. Ya, di sini katakan does not take into account any other variable besides single independent variable. Tentunya kalau simple regresi, variabel yang digunakannya dalam analisis hanya satu. Ya, dalam perhitungan hanya menggunakan satu, jadi kita asumsikan variabel yang lainnya tidak berhubungan. Nah, sementara di multiple kita akan memasukkan beberapa variabel
sekaligus, ya, lebih dari satu. Jadi kita melihat ada efek dari variabel lain, ya, efek dari nilai koefisien regresi lain di sini. Makanya yang akan didapat nanti adalah net regression coefficient, ya, dari model regresi ini secara keseluruhan, ya, untuk seluruh variabel. Nah, di model regresi linear berganda, ya, yang multiple, pada dasarnya sama seperti tadi dikatakan, rumus standarnya menggunakan beta 0 ditambah beta i x i ditambah epsilon atau error di sini e, ya. Sering ditulis dibaca e atau epsilon. Nah, di sini model panjangnya bisa jadi B1, X1, beta 1, X1 plus beta 2, X2 dan selanjutnya sampai beta P, XP. Nah, jadi ini hanya penggambaran yang berbeda saja, ya. Jadi bisa menggunakan beta I ini bisa dari 1 sampai ke P, atau bisa digambarkan beta 1 X1, beta 2 X2 dan selanjutnya sampai beta P, XP. Ini menggambarkan bahwa variabelnya lebih dari satu atau multiple variabel. Nah, karena multiple variabel, maka ketika digambarkan dalam bentuk grafik, ini perlu sedikit effort, gitu, ya. Jadi kalau tadi single regression itu hanya satu variabel aja, jadi ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, begitu multiple berarti lebih dari satu, maka variabelnya bisa jadi X1, X2, dan ini adalah Y-nya. Jadi ketika kita menggambarkan data-datanya, di sini data-datanya menjadi 3 dimensi, ya. Jadi berapa X1-nya, berapa X2-nya, Y-nya berapa, disitulah lokasi dari setiap data. Nah, sehingga pada dasarnya di sini garis regresinya ketika ditarik itu bukan sebuah garis, melainkan sebuah bidang. Jadi dia akan menjadi sebuah bidang. Nah, ini baru 2. Nah, kalau 3 gimana? Kalau 4 gimana? Ya, mungkin akan sulit untuk digambarkan, tapi bisa untuk dihitung pada dasarnya. Ya, jadi tidak bisa divisualisasikan, tapi bisa dihitung. Ini konteks multiple linear regression. Nah, untuk yang multiple linear regression ini, kita biasanya gunakan, ya, uji hipotesis. Ya, kita bisa gunakan uji hipotesis untuk melihat apakah ada ada variabel, ya, yang memiliki pengaruh terhadap Y, ya, variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap variabel Y atau variabel dependennya. Nah, biasanya pengujian itu yang diuji adalah koefisien regresinya. Ya, di sini beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sampai beta P sama dengan 0. Ini H0-nya. Jadi H0 ini adalah kondisi status quo-nya. Jadi kita anggap bahwa tidak ada pengaruh dari variabel independen kepada variabel dependen. Ya, atau sering dinyatakan dengan bentuk lain BI sama dengan 0. Nah, sementara H1-nya atau H alternatifnya di sini dikatakan at least one regression coefficient is not equal to 0. Setidaknya ada satu variabel yang nilainya tidak 0. Artinya ada variabel yang mempengaruhi variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. X yang mempengaruhi. Atau diistilahkan lain sebagai beta I tidak sama dengan 0. Jadi mungkin ada satu atau lebih nilai beta yang tidak sama dengan 0. Oke, nah berikutnya yang penting dalam model regresi itu adalah adanya basic assumption, ya, ada asumsi-asumsi dasar yang harus dipenuhi, ya, untuk bisa menggunakan analisis regresi ini. Pertama adalah linearitas, ya, linearity. Di sini artinya bahwa variabel Y ini linearly related to the value of X variable. Jadi memiliki hubungan linear untuk setiap data X-nya, independennya. Nah, kemudian yang kedua adalah independence of error, ya. Jadi sifat independen. Nah, sifat independen ini artinya adalah error atau residu itu independen untuk setiap nilai X. Ya. Jadi tidak ada kaitannya antara
error di satu X dengan error di X yang lainnya. Jadi bersifat independen, saling bebas. Yang ketiga adalah homoskedastisitas, ya, atau homoskedasticity. Ini adalah variasi di antara garis regresi ini konstan untuk seluruh nilai X. Ya, kemudian yang keempat adalah normality, ya, asumsi normalitas bahwa seluruh nilai Y ini berdistribusi normal, ya, pada setiap nilai X. Ini ada setidaknya ada 4 asumsi ini, ya, basic assumption. Di referensi lain ada tambahan, ya, lebih dari 4. Setidaknya ada 4 asumsi dasar yang menjadi syarat untuk kita bisa menggunakan analisis regresi. Ya. Dan ini harus terpenuhi dulu sebelum kita bisa menggunakan analisis regresi. Oke, nah sampai di sini kita sudah selesaikan hingga yang regresi linear berganda. Nah, kita akan lanjutkan bagian ketiga, ini sebetulnya tambahan saja, analisis regresi logistik, ya, atau logistic regression. Nah, kalau tadi kita sudah membahas model-model regresi di mana nilai variabel Y-nya itu adalah berjenis continuous atau dia berjenis angka, ya, numerik. Nah, sementara bisa saja dalam konteks tertentu data Y-nya ini, ya, atau kita sebut sebagai dependennya, itu bisa sesuatu yang sifatnya tidak numerik, ya, non numerik, bisa dalam bentuk kategori misalnya. Nah, oleh karena itu di sini diperkenalkan dengan model analisis regresi yang disebut logistic regression. Nah, di sini dikatakan bahwa regresi logistik merupakan metode statistik untuk memprediksi kelas yang sifatnya biner. Di sini variabelnya itu memiliki 2 kelas saja. Contohnya adalah ya, tidak, gitu ya. Setuju, tidak setuju. Sakit, tidak sakit. Kita bisa memprediksi orang apakah dia memiliki penyakit kanker atau tidak. Ini biasanya digunakan untuk prediksi, ya. Jadi mengklasifikasikan data berdasarkan karakteristik dari atribut-atribut data-data independennya. Nah, model regresi linear logistik ini special case dari regresi linear di mana target value-nya adalah categorical. Ya, jadi bersifat kategori. Salah satunya adalah biner. Jadi kategori, jadi dia merupakan kelompok dari target. Nah, di sini kita gunakan model atau fungsi logit, ya, nanti kita akan lihat lebih lanjut. Nah, contohnya di sini kita misalnya ingin memprediksi atau mendeteksi apakah seseorang kanker atau tidak berdasarkan atribut-atribut data yang ada, berdasarkan ciri-ciri data yang ada. Nah, di sini kita akan menghitung probabilitas dari setiap kejadian, ya, berdasarkan data-data yang ada tadi. Nah, model logit, ya, yang tadi dikatakan logit functionnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi kalau di regresi linear yang sudah kita bahas tadi, itu kan modelnya adalah Y sama dengan beta 0 plus beta 1x1 plus beta 2x2 dan selanjutnya. Nah, untuk Y yang bersifat kategorikal, ya, apakah itu biner atau yang lainnya, maka kita tidak bisa gunakan model regresi yang multiple yang tadi sudah kita bahas. Ya, kita perlu gunakan logistic regression dengan membuat log dari Y, ya. Log dari Y dengan rumus seperti ini. Ya, jadi rumus standarnya kita dapat seperti ini, E pangkat beta 0 plus beta 1x1 plus beta 2x2 dan selanjutnya dibagi 1 plus beta 0 plus beta 1x1 plus beta 2x2 dan selanjutnya. Nah, ini adalah penjelasan dari variabel-variabelnya di sini. Nah, E-nya di sini adalah nilai 2,718. Ya. Ini nilai dari E-nya.
Nah, ini melanjutkan penjelasan dari yang tadi, bahwa kalau kita punya model regresi linear rumusnya itu seperti ini, ya. Nah, nilai Y-nya di sini itu kan apa namanya, batas nilainya mulai dari minus tahingga sampai tahingga, ya. Karena dia angkanya continuous, dia numerik. Jadi Y-nya ini itu nilainya bisa sangat lebar, ya, sangat lebar. Nah, sementara dalam konteks regresi logistik, Y-nya ini itu bernilai antara 0 sampai 1. Ya, makanya kita gunakan tadi fungsi logit, ya. Nah, di sini kita gunakan fungsi sigmoid, ya, probabilitas dengan rumus 1/1 plus E pangkat minus Y, ya. Kita dapatkan kalau Y-nya kita jabarkan, maka kita akan dapatkan apa namanya, rumus probabilitas seperti ini, ya. Oleh karena itu nanti nilai Y-nya itu sebetulnya akan ditaksir oleh nilai P, ya, probabilitas. Jadi munculnya adalah nilai probabilitas. Probabilitas ini yang akan kita plot, ya, di dalam grafik, ya. Nah, ini kalau kita memiliki sederhana, ya, satu X terhadap Y, maka kalau regresi linear itu bentuknya seperti ini, ya, regresi linear, dia berbentuk garis lurus. Tapi kalau logistic regression itu tidak bisa seperti itu, ya, kita nggak bisa. Misalkan kalau logistik itu berarti kan hanya yes no, ya tidak, setuju tidak setuju, berarti hanya ada dua, ya, nilainya. Kalau tidak no, ya satu. Berarti angka-angkanya, apa namanya, data-datanya itu akan tersebar di garis sini 0 dengan garis ini 1. Oleh karena itu, dia akan didekati dengan garis regresi yang bentuknya seperti ini, ya, seperti huruf S, makanya sering diistilahkan S curve. Ya, ini adalah model dari regresi logistik, di mana dia akan mendekati 0 dan 1. Jadi di sini nilainya antara 0 dan 1. Ya, dan ini antara 0 dan 1 di sini. Nah, kita gunakan logistic function di sini untuk memprediksi, di sini katakan kesuksesan, ya, berdasarkan dari X dengan rumus ini yang tadi, ya, rumusnya. Nah, kita akan dapatkan garis ini. Ini adalah garis regresi logistiknya. Tapi ketika kita hitung, sebetulnya kan tidak semuanya untuk semua X itu belum tentu dapat nilainya 0 dan 1. Jadi bisa dia antara 0 dan 1. Jadi probabilitas itu angkanya antara 0 dan 1. Bisa 0,1, 0,3, 0,7 dan selanjutnya. Nah, kalau seperti itu gimana? Jadi gimana kita memutuskan? Jadi Y-nya itu apa? Setuju atau tidak setuju? Kalau nilainya 0,2, kalau nilainya 0,7. Gitu. Jadi yang muncul adalah probabilitas. Oleh karena itu, kita buatkan di sini yang namanya threshold. Ya, jadi ada batasan yang membagi apakah data itu, jadi nilai probabilitasnya itu akan digolongkan ke dalam golongan 0 atau golongan 1. Ya, golongan 0 ke bawah, ya, di sini, dan golongan 1 ke atas. Nah, biasanya atau umumnya kalau di dari penjelasan di beberapa referensi itu banyak menggunakan setengah sebagai batasan. Nah, ini juga sebetulnya apa namanya, kita bisa gunakan threshold yang berbeda, tapi umumnya menggunakan setengah. Jadi kalau setengah ke atas itu masuk 1, kurang dari setengah itu kita kategorikan 0. Jadi kita hanya punya dua kategorinya, 0 atau 1, ya atau tidak, setuju atau tidak setuju, cacat atau tidak cacat. Gitu. Ya. Nah, ini contohnya apa namanya, perbandingannya di antara regresi linear dengan regresi logistik. Regresi linear outputnya adalah continuous, yang tadi dia nilainya antara minus apa namanya, tahingga ke tahingga. Sementara logistic regression ini konstan atau discrete, jadi nilainya tentu pasti, ya, 0 atau 1. Contohnya ini sudah di apa namanya, ada beberapa contoh di sini, misalkan mengkaitkan atau melihat hubungan antara harga rumah dengan harga saham, ya. Ini yang regresi linear. Nah, kalau yang logistik di sini predicting whether a patient has cancer or not. Ya, tadi sudah dicontohkan di sana. Predicting whether the consumer will churn. Ya, memprediksi apakah konsumen akan churn atau tidak. Churn itu dia apa namanya, pindah, keluar. Ya.
Jadi yang tadinya menjadi konsumen kita pindah menjadi konsumennya perusahaan lain atau pesaing kita. Ya, itu juga bisa menggunakan logistic regression. Nah, dari estimasinya, kalau regresi linear tadi dikatakan menggunakan least square ya untuk mengestimasi parameternya, mencari model terbaik. Nah, kalau regresi logistik itu menggunakan maximum likelihood estimation. Ya, MLA. Nah, MLA seperti apa nanti dijelaskan. Ini beberapa aplikasinya dari regresi logistik untuk spam detection, ya, mendeteksi apakah email itu spam atau tidak, kemudian untuk memprediksi apakah seseorang itu kena diabetes atau tidak berdasarkan data-data dari ada parameter-parameternya, ya, memprediksi apakah seorang konsumen itu akan membeli barang tertentu, ya. Nah, ini bisa menggunakan regresi logistik, walaupun ada pendekatan lain untuk ini juga kita bisa menggunakan analisis asosiasi, ya, yang diistilahkan sebagai MBA, Market Basket Analysis. Ini untuk di retail biasanya bisa menggunakan itu. Ya. Apakah konsumen melakukan chain atau tidak, kemudian apakah user itu akan mengklik iklan. Ini biasanya di sebuah website muncul pop-up iklan. Nah, kita bisa memprediksi apakah user itu akan mengklik iklannya atau tidak. Itu berdasarkan perilakunya dilihat dari beberapa ukuran-ukuran tertentu. Nah, kalau tadi yang sudah dibahas itu adalah model regresi logistik yang biner, ya. Jadi tadi itu yang kategorinya hanya 2. Nah, itu yang disebut dengan model logistik binary, ya, binary logistic regression. Model logistik biner. Ini di mana target variabelnya hanya 2. Ya. Bisa spam, tidak spam, cancer, no cancer, ya, cacat, tidak cacat, dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi sudah dibahas, itu lebih banyak memang cerita tentang regresi logistik biner. Nah, sementara ada lagi sebetulnya model regresi logistik yang lainnya, yang berikutnya adalah multinomial dan ordinal. Nah, yang multinomial ini dikatakan model regresi logistik yang memiliki 3 atau lebih data yang atau variabel yang nominal, ya, kategorinya nominal. Contohnya di sini adalah memprediksi jenis wine, misalnya. Atau di sini bisa saja contoh lainnya kita ingin memprediksi apakah seorang konsumen akan memilih kopi, soft drink, teh, atau air mineral, ya, ketika dia akan memesan di sebuah kedai kopi, ya. Itu Y-nya. Jadi Y-nya itu apakah konsumen akan memilih kopi, teh, soft drink, sama air mineral. Ini bersifat nominal, ya, data nominal jenisnya, bukan numerik. Dan independennya bisa saja lokasi, misalnya lokasi konsumennya dari mana sih, atau usia dari konsumennya, dan lain-lain. X-nya bisa macam-macam. Nah, ini yang multinomial. Nah, sementara yang ordinal, dari namanya ordinal, berarti ini untuk yang Y-nya, variabel dependennya adalah yang bersifat ordinal, kategori ordinal. Jadi yang peringkat biasanya ordinal. Contohnya di sini adalah bagaimana memprediksi product rating di restoran. Ya, atau contoh lainnya kita ingin memprediksi apakah konsumen memilih jenis minuman yang kecil, sedang, besar, atau sangat besar, ya, berdasarkan dari misalnya jenis makanan yang dipesannya, ya. Kalau dicontoh di restoran fast food misalnya, apakah dia memilih burger atau ayam, apakah dia memesan french fries, ya, ataukah dia data lainnya, misalnya data usia, jenis kelamin dari konsumennya, dan lain-lain. Ya, ini yang ordinal sifatnya. Nah, jadi ada binary yang 2 outcome-nya, multinomial ada yang 3 atau lebih, tapi dia masih sama, dia nominal, atau yang ordinal, yang berupa peringkat. Peringkat di sini berarti data-data yang memang dia ada jarak antara satu
jenis dengan jenis yang lain, antara satu kategori dengan kategori yang lain. Nah, kemudian berikutnya, ini yang tadi dikatakan maximum likelihood estimation, ini untuk mengestimasi parameternya, jadi menentukan apakah modelnya fit atau tidak, baik atau tidak. Kalau di regresi linear itu menggunakan least square, nah kalau di sini menggunakan maximum likelihood, ya, MLA jadi ukurannya. Nah, seperti apa? Nah, pada dasarnya MLA ini mirip, ya, seperti menghitung least square, ya, tapi dalam konteks dia yang logistik. Nah, jadi mirip tuh dalam arti bukan cara perhitungannya, tapi dia melihat kedekatan atau kemiripan, ya, likelihood itu dari data aktualnya dengan data prediksinya, ya, apa itu lebih mendekati ke 0 ataukah lebih mendekati ke 1. Dan itu dilihat dari beberapa parameter, jadi parameternya berubah berarti garisnya juga berubah, maka nilai MLI-nya juga berubah. Ya, kalau least square itu dilihat dari square error yang paling kecil, total square error yang paling kecil. Nah, kalau di maksimum di likelihood estimation ini dicari yang paling besar nilainya. Ya. Makanya di sini katakan secara perhitungan dia iterative computing. Jadi sebetulnya dari setiap garis itu kan sama kayak kalau tadi sih dilihatnya dari kemiringan misalnya. Ada yang begini, ada yang agak ke atas, ada yang pindah ke atas. Nah, kita akan cari garis regresi yang memang paling fit. Nah, di logistik juga sama. Jadi dari garis logistik yang kurva S itu kita akan cari mana sih yang paling sesuai terhadap data yang kita punya. Dengan menghitung maximum likelihood estimation ini. Dan yang bagian terakhir di sini akan kita bahas mengenai evaluasi model. Jadi ini untuk melihat apakah modelnya ini bisa digunakan untuk prediksi atau tidak. Ya. Ukuran yang paling umum itu adalah ukuran akurasi, ya, akurasi dari model. Nah, salah satu tools atau salah satu metode yang bisa digunakan adalah confusion matrix. Nah, confusion matrix ini gambarnya seperti di sini. Ya, jadi yang kita lihat adalah nilai aktualnya, jadi kelas aktualnya dengan kelas prediksinya. Ya, aktualnya itu si data aktualnya itu apakah dia kelasnya ya atau tidak, prediksinya apakah ya atau tidak. Nah, di sini akan kita lihat kalau kelas aktualnya adalah ya dan prediksinya ya, berarti dia benar memprediksi aktualnya ya. Ya, ini yang A atau yang disebut sebagai true positif. Nah, yang mungkin yang lainnya itu adalah diprediksi no, ternyata aktualnya juga no. Ini juga yang benar, ini yang namanya true negatif. Ya. D di sini ya. Nah, sementara kesalahan yang mungkin terjadi itu adalah dia prediksi no padahal aslinya yes, ini yang B ya, yang false negatif, atau sebaliknya diprediksi yes padahal ternyata no, ini yang false positif, yang C di sini. Ya, jadi hasil prediksi itu kita bisa petakan di sini, mengecek apakah nilai prediksinya sesuai dengan aktualnya atau tidak. Nah, berdasarkan hasil perhitungan ini kita lihat berapa prediksi yang true positif, yang diprediksi yes, aktualnya yes, atau berapa yang benar prediksinya yang no, diprediksi no, ternyata aslinya juga no. Ini yang true negatif. Nah, setelah kita tahu perhitungan ini, maka kita bisa gunakan matriks ya untuk menentukan keakuratan dari model menggunakan akurasi. Ya, jadi ukuran pertama adalah akurasi. Ini yang paling banyak digunakan. Akurasi ini menghitung berapa yang benar prediksinya dibanding dari total prediksi. Yang benar itu adalah true positif dan true negatif, yang A dan D ya dibagi total prediksi yang dilakukan. Total prediksi ini berarti TP plus TN plus FP plus FN. Nah, dari sini dapatlah nilai akurasi. Ya. Nah, yang lainnya selain yang akurasi, itu juga untuk ini bisa kita hitung untuk yang presisi, recall, ataupun F-measure. Ya. Yang ini rumusnya agak berbeda. Ya, mungkin teman-teman bisa melihat di referensi untuk perhitungan-perhitungan yang lainnya. Dan juga selain confusion matrix, ada beberapa
model evaluasi yang lain, ya bisa saja menggunakan ROC, ya ROC atau dengan k-fold cross validation. Nah, ini juga mungkin tidak dibahas di sini, tapi setidaknya ada beberapa selain dari confusion matrix ini. Mungkin Anda bisa cek juga ya di referensi ya untuk model-model yang lainnya. Nah, ini sekedar contoh saja untuk yang regresi logistik. Misalkan kita ingin memprediksi apakah sebuah kendaraan memiliki engine-nya berbentuk V atau yang straight, yang satu garis, ya segaris atau yang V. Nah, kita punya data di sini, data dari berbagai jenis mobil dengan berbagai atributnya. Nah, atributnya dia ada macam-macam, ada MPG, ya miles per gallon, ya jadi konsumsi bahan bakar, ada besar jumlah silindernya, ada yang 6, 4, 8 dan lain-lain, ada displacement of car, ini menggambarkan kapasitas mesin ya, cc-nya, kalau bahasa kitanya cc-nya. HP ini adalah horsepower ya, daya kudanya. Kemudian DRAT ini rear axle ratio ya. Kemudian WT ini adalah weight, beratnya atau bobotnya. Gisek ini kecepatan atau waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1/4 mile. Ya, berapa detik dibutuhkan waktu untuk mencapai 1/4 mile. VS ini adalah jenis engine-nya, apakah dia V engine atau straight engine. Ya, jadi 1 ini adalah V engine, 0 ini adalah bukan V engine. AM di sini adalah transmisinya, 1 itu matic, 0 itu manual. Gear adalah jumlah giginya, ada 4 atau 3 dan selanjutnya. Kemudian carb ini adalah jumlah karburatornya, ada 4, 1, 2 dan selanjutnya. Nah, misalkan kita punya data ini, kita ingin memprediksi ya apakah sebuah mobil misalnya yang punya karakteristik tertentu di sini itu mesinnya V atau straight line ya, atau yang segaris. Nah, misalkan jadi ini tidak ditunjukkan perhitungannya. Misalkan di sini kita gunakan karena di sini yang biner ini hanya VS dengan AM ya. Jadi misalkan yang kita ingin prediksi di sini adalah VS ya, apakah jenis mesinnya dia V atau non V ya. Nah, kemudian variabel prediktornya atau independennya itu adalah bobot di sini WT dan kapasitas CC ya, displacement ya, kapasitas mesinnya. Nah, ini X1 kapasitas mesinnya, WT-nya adalah X2, VS-nya adalah Y. Jadi rumus sederhananya adalah Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus E ya. Nah, di sini misalkan dari hasil pengolahan data didapatkan ini parameternya, nilai B0-nya 1,83, B1-nya 1,09, B2-nya minus 0,025. Ya. Kalau kita punya data ini, maka kita punya berarti rumus regresinya. Y sama dengan berarti 1,83 ditambah 1,094 X1 dikurangi 0,025 X2. Kira-kira rumus standarnya seperti itu. Nah, sekarang misalkan kita punya satu data, satu mobil Porsche 914, X1-nya 120, jadi kapasitas mesinnya 120, bobotnya 2,1 ya. Nah, berdasarkan data ini ya, X1 dan X2, pertanyaannya berapa Y-nya? Atau apakah mobil ini termasuk yang V engine atau straight engine? Ya. Nah, kita masukkan ya ke dalam rumus logit. Ke dalam rumus logit didapatkan nilai P-nya di sini ya, logit Y ini digambarkan dengan probabilitas P-nya 0,4962. Nah, kalau tadi threshold-nya kita gunakan setengah, maka kita dapatkan 0,49 ini di bawah setengah. Berarti nilai dari Y-nya di sini adalah 0. Jadi di sini kita simpulkan bahwa mobil ini Porsche 914
itu tidak memiliki V-engine. Jadi dia memiliki straight engine. Ini adalah hasil prediksi dari satu data kendaraan. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana penerapan dari regresi logistik ya di kasus kendaraan ini. Nah, itu saja yang dapat disampaikan untuk pembahasan mengenai model regresi. Ya, kita sudah bahas model regresi linear sederhana, multiple, kemudian logistic regression. Nah, mungkin sisanya akan kita lanjutkan dalam diskusi ya yang nanti akan ditentukan waktunya. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan berkaitan dengan konsep model regresi, dan nanti akan dilanjutkan di minggu berikutnya untuk praktek ya, untuk model regresi ini. Demikian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.